Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang teori sistem umum keluarga. Teori utama ada 3 dalam teori di dalam keluarga. Itu yang pertama adalah teori perkembangan, teori struktural fungsional, dan teori sistem. Namun pada saat ini kita akan membahas tentang teori sistem. Kalau teori struktural fungsional itu yang dulu dianggap awal teori dalam sistem keluarga. Baik, saya akan bahas tentang teori. Apa itu sistem? Sistem merupakan unit yang mengarah pada tujuan, dibuat dari bagian yang saling bergantung dan berinteraksi berlangsung selama beberapa waktu. Selanjutnya, karakteristik teori sistem dan keluarga. Teori sistem itu membentuk dasar konsep untuk sistem berpikir atau untuk bekerja dengan sistem keluarga sebagai klien, dan tidak hanya berfokus pada individu di dalam keluarga, akan tetapi memandang keluarga sebagai sistem terdiri dari individu di mana setiap individu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam menjelaskan bagaimana setiap variabel atau individu dalam keluarga tersebut berbeda-beda, mempengaruhi keseluruhan dan sebaliknya, sehingga dikatakan saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, teori sistem sebagai upaya untuk mencapai suatu pemahaman yang sistematis tentang keluarga normal dan keluarga yang mengalami masalah. Pertama, kalau kita masalah kesehatan, ya. Jadi sebagai upaya untuk mencapai suatu pemahaman yang sistematis tentang kondisi keluarga. Teori sistem merupakan cara menjelaskan unit keluarga pada saat keluarga berhubungan dengan dan berinteraksi dengan sistem-sistem lainnya. Ya, ada sistem sosial. Ya. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, saya jelaskan terlebih dahulu tentang sistem sosial. Bagian penting dari interaksi sistem keluarga. Sistem sosial itu sistem hidup yang memiliki sebuah unit tersendiri pada bagian komponennya dan dapat dibedakan dari lingkungan dengan batasan yang didefinisikan secara jelas. Atau sistem yang terdiri dari 2 orang atau lebih, atau peran sosial yang diikat bersama oleh interaksi bersama saling ketergantungan. Jadi mohon maaf, ini bahasa yang disampaikan pada materi ini memang sedikit agak abstrak. Jadi memang betul-betul mahasiswa sekalian saya minta untuk dibaca berkali-kali, lebih memahami slide demi slide pada pertemuan kali ini. Lanjut, sistem terbuka di dalam keluarga. Ada individu-individu atau variabel-variabel di dalam keluarga tersebut, di mana kalau saya gambarkan lingkaran isinya adalah individu, beberapa anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu atap, ya, di keluarga, maka di situ saling mempunyai peran, struktur fungsinya, saling berinteraksi, itu akan ada interaksi sosial. Tadi saya sudah sebutkan terkait dengan sistem sosial yang berdekatan interaksinya dengan sistem keluarga. Selanjutnya adalah sistem di keluarga sendiri itu ada beberapa tipe. Ada sistem yang terbuka, ada sistem yang tertutup. Sistem yang terbuka itu ditandai dengan adanya derajat interaksi dengan lingkungan sekitar yang terbuka. Jadi kalau seperti ini, ya, keluarga itu dalam kondisi terbuka, masuknya informasi-informasi, interaksi dengan lingkungan, dan
kontribusi keluarga itu dengan lingkungan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana di dalam sistem keluarga itu ada intik, proses, dan output. Dari interaksi lingkungan diperlukan supaya sistem terbuka tetap berjalan. Ini adalah sistem yang dikatakan sistem yang baik, adalah sistem terbuka. Akan tetapi, setiap keluarga mempunyai batasan-batasan, ya, batasan-batasan kemampuan untuk memproteksi diri setiap individu maupun setiap anggota keluarganya terhadap pengaruh sosial. Itu punya imunitas sendiri dalam sebuah keluarga. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah sistem yang tertutup. Sistem tertutup ini sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan dan menjadi satu unit yang mandiri, keluarga yang mandiri tanpa atau kurang hubungan sosial. Kelangsungan sistem tidak bergantung pada perubahan lingkungan yang bersifat kontinu. Tidak bersifat total, tertutup, akan tetapi hanya berkurangnya pertukaran energi yang relatif terhadap batasan sistem. Ya. Tidak ada keluarga yang secara total itu tertutup terhadap lingkungan sosial, akan tetapi dia hanya berkurang pertukaran energinya, pertukaran informasinya, atau bahkan berkurang kontribusi terhadap sosial, lingkungan sosialnya. Ya. Hierarki sistem, ya, kita sebut sebagai sistem secara hierarkis, di mana sistem tidak ada fungsi yang berada dalam kondisi kekosongan, sehingga dunia sistem harus diamati atau diperiksa untuk menentukan pengaruhnya pada sistem. Secara hierarkis dari tinggi ke rendah, ya, atau dari tinggi ke rendah, itu ada sistem, komunitas, keluarga. Kalau subsistemnya individu, organ, dan sistem keluarga itu sendiri, kalau dilihat dari definisinya, adalah kelompok kecil yang unik dengan individu yang saling terkait dan bergantung secara erat. Tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Individu-individu tersebut dikelola menjadi sebuah unit tunggal untuk memperoleh fungsi atau tujuan keluarga, tujuan bersama. Saya gambarkan tentang model pertukaran dan pemrosesan energi, materi dan informasi. Tadi saya jelaskan, pada saat menjelaskan sistem terbuka dan sistem tertutup pada sistem keluarga, itu kalau digambarkan dengan model itu seperti ini, ada input, proses, dan output, di mana input, proses, dan output itu di dalam sebuah lingkungan. Input, bagaimana keluarga tersebut menerima energi, informasi, interaksi, dan lain sebagainya untuk tujuan keluarga. Sehingga di dalam keluarga tersebut ada proses. Setelah proses, ada kontribusi keluarga terhadap lingkungan yang kita sebut dengan output. Setelah keluarga itu memberikan output, maka ada umpan balik eksternal, kemudian kembali memberikan input terhadap keluarga. Nah, ini disebut model pemrosesan energi, materi. Suami, istri, mereka punya resistensi, batasan terhadap masukan, input dari lingkungan. Juga
punya batasan output terhadap lingkungan. Begitu juga anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai satu unit atau variabel di dalam keluarga. Sehingga dari keluarga ini juga punya budaya, punya batasan sendiri, punya resistensi. Bisa sehingga setiap keluarga punya resistensi terhadap stresor dari input lingkungan. Ya, ketika ada stresor dari luar keluarga, dari lingkungan, tetangga, sekitar, satu keluarga punya resistensi khusus. Ya. Apakah dia mau terpengaruh terhadap stresor, derajat reaksinya seperti apa, itu tergantung dari family system ini. Oke, lanjut. Begitu juga outputnya keluarga itu terhadap lingkungan. Nih, lingkungan atau komunitas yang saya gambarkan warna hijau ini, boleh saya ilustrasikan skematik keluarga dan lingkungan eksternal. Ada kelompok rujukan keluarga. Keluarga ada sistem kesejahteraan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem penegakan hukum. Ini juga bagian dari interaksi. Perspektif teori sistem pada keluarga sehat diilustrasikan dalam sistem keluarga yang sangat tepat untuk menggambarkan tentang kesehatan keluarga, yang kita sebut dengan keluarga sehat. Kemudian, perspektif berikutnya, menurut sistem teori bahwa keluarga sehat merupakan sistem hidup yang secara maksimal ditandai dengan kompleksitas struktur. Kemarin sudah dibahas terkait dengan struktur keluarga. Silakan bisa dibuka kembali. Terus kemampuan organisasi yang fleksibel. Toleran terhadap perubahan internal, terbuka terhadap lingkungan luar. Ya. Keragaman pengalaman dan informasi dan input ke keluarga secara kontinu. Mempertahankan perbedaan dan integritas sistem keluarga. Ini adalah perspektif. Sehingga dikarakteristikan ada bagaimana keluarga yang baik dengan sistem yang baik, itu bagaimana eksternal penderisnya, peran dari eksternal, terus juga peran fungsi dari internalnya, bagaimana peran keluarganya, bagaimana aturan dalam keluarganya, bagaimana distribusi dan powernya, serta bagaimana komunikasinya. Ini bagian dari karakteristik yang menjadi sehingga keluarga tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Happiness flow, praise and gratitude, suffering, health. To become a positive family communication. So, the family make a happiness. Family, health, happiness, and harmony. Tujuan ini kita membentuk keluarga. Baik, saya kira itu nanti kita akan ketemu lagi dengan asuhan keperawatan keluarga. Sehingga saya harapkan terhadap mahasiswa sekalian, setelah mempelajari teori sistem, mahasiswa sekalian sudah paham bagaimana masalah interaksi peran sebagai satu sistem terhadap sistem sosial, sistem keluarga, interaksinya terhadap peran, fungsi, struktur di dalam sebuah sistem tersebut, itu nanti akan bisa jadi bidikan untuk asesmen terhadap masalah-masalah kesehatan. Ya. Sehingga kita bisa menentukan apakah keluarga tersebut itu normal atau keluarga tersebut itu mempunyai masalah dikaitkan dengan teori sistem keluarga. Saya kira itu.
Sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah ada bosan. Yang disampaikan dosen adalah materi yang sangat sedikit dan terbatas. Mahasiswa yang baik adalah mempelajari dari referensi dan literatur yang lebih dari yang disampaikan oleh dosen. Tetap semangat, tetap belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.